Sudah bergabung bersama kami Jubir Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak, Wasekjen PKB Saiful Huda, dan pengamat politik Adi Prayitno. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya ke Mas Huda terlebih dulu ya, Wasekjen PKB. PKB masuk dalam wacana Pak Prabowo akan diusung dalam 2024 sebagai capres. Pertanyaan saya pertama kepada Mas Huda, berani-beraninya PKB masuk menjadi orang ketiga di tengah mesranya hubungan PDIP dan Gerindra? Ya, Pilpres 2024, Pilpres kilometer nol, siapapun figur harus mulai dari titik 0 kilometer itu. Dan terlebih-lebih saya kira Pak Prabowo yang sudah punya pengalaman panjang dari berbagai Pilpres, 3 kali Pilpres beliau, ada beberapa rumusan kan, rumusannya militer sipil, nasionalis agamis, itu rumusan sangat Indonesia, dan saya kira wajar model rumusan ini akan berlaku bagi siapapun yang akan maju. Nah, kebetulan kami di PKB berbasis masa Islam dan sekaligus sebenarnya nasionalis juga. Gitu. Oke, jadi ceritanya Cak Imin kesannya lebih seksi dalam politik ya dibandingkan Mbak Puan di PDIP gitu ya? Saya kira judulnya adalah kita semuanya berkepentingan, termasuk Gerindra, sosok ketua umum kita masing-masing, dan kita dorong untuk berkompetisi tahun 2024 yang akan datang. Oke, Mas Huda, ini juga disebutkan fleksibel. Katanya Cak Imin kalau maju nanti sama Pak Prabowo, maunya di posisi 1, posisi 2 juga, ini juga masih simpang siur. Ini maunya yang mana sebetulnya? Mau jadi cawapresnya Cak Iminnya atau mau jadi capresnya Pak Prabowo jadi cawapresnya? Ya, lihat dinamika kan. Hasil survei terakhir PKB di atas Gerindra, kan menarik gitu. Itu juga. Ya, tapi sekali lagi itu hitung-hitungan yang saya kira melihat situasi dan kondisi sampai tahun 2024. Tapi yang jelas PKB mengusung Cak Imin baik sebagai capres maupun cawapres. Saya ke Mas Daniel Anzar. Mas Daniel, saya ingin tahu suasana kebatinan Pak Prabowo ya belakangan ini ketika berkantor di Kementerian Pertahanan. Kira-kira raut mukanya bahagia nggak kembali dicapreskan oleh Gerindra? Karena hanya Anda yang mengetahui itu. Jadi Mas Siraban memang sejak awal disebutkan ya ketika muncul permintaan agar Pak Prabowo kembali mencalonkan diri dari teman-teman grassroots Gerindra yang seperti disampaikan oleh Pak Sekjen beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Pak Prabowo tidak pernah memberikan jawaban secara resmi dan secara pasti. Ya, beliau hanya bilang ya saya hari ini ya fokus pada tugas-tugas saya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kalau kemudian mekanisme politik, prosedur politik, proses alamiah politik, kemudian nanti mengarahkan beliau untuk kembali menjadi capres, ya tentu itu adalah takdir politik, kira-kira begitu. Nah, kita percayakan saja pada proses politik. Kira-kira bahasa yang tepat yang disampaikan Pak Prabowo begitu. Artinya tadi seperti disebutkan Mas Huda, ini dinamikanya panjang sekali dan proses politik juga masih panjang. Yang namanya Gerindra juga tidak bisa mencalonkan diri sendiri capresnya karena harus bersama dengan partai yang lain. Jadi ada mekanisme politik, ada proses alamiah politik yang harus dilalui. Jadi fokus hari ini ya tetap pada fungsi-fungsi beliau sebagai Menteri Pertahanan, karena dari fungsi itulah kalau kemudian ada externalities atau dampak politik yang positif atau negatif, ya itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdir politik. Ya, kira-kira kalau ada pendekatan dari PKB, kemudian juga dibandingkan dengan kemesraan, dengan PDIP, bagaimana kemana arahnya kira-kira Pak Prabowo ini? Mas, Partai Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo ya, politiknya politik
merangkul, politik memikul tanggung jawab kebangsaan secara bersama. Gerindra, Pak Prabowo pernah bekerja sama dengan PDIP, kemudian berpasangan bahkan, kemudian berbeda sikap secara politik. Dua kondisi itu pernah dilalui. Dengan PKS juga mengalami hal yang serupa, pernah bekerja sama, kemudian berbeda sikap politik. Dan hal itu biasa saja ditanggapi secara gembira dan biasa. Gitu. Jadi pada prinsipnya kita, Pak Prabowo bisa bekerja sama dan siap bekerja sama dengan siapapun. Apalagi dengan PKB. Saya senang dengan Caimin secara personal ya. Tentu saya apresiasi teman-teman PKB, Caimin yang kemudian berhasil mendorong PKB sebesar ini pada saat ini. Kemudian apalagi Mas Huda, politiknya teman-teman di PKB itu menggembirakan. Saya ceria. Saya kalau ketemu Mas Huda itu ceria, jadi politiknya itu tidak suram, tidak menakut-nakuti, jadi gembira gitu. Dan kita butuh politik yang menggembirakan seperti Caimin, seperti Mas Huda. Mas Huda ini senior saya begitu. Jadi saya yakin ini menarik juga ini analisisnya, Mas Daniel ini. Iya menarik, nanti kita akan dalami ya Mas Daniel ya. Karena kita tahu sebetulnya kan Pak Prabowo itu kalau Pak Prabowo lagi siap bekerja sama dengan siapapun. Iya kita tangkap. Tapi yang menarik saya maksud tadi, kalau Pak Prabowo maju dalam orasinya kan kita tahu orangnya emosional dan lain sebagainya. Kalau tadi ada pendekatan agamis di sebelahnya barangkali lebih kalem sedikit ya. Tapi coba saya ke Adi ya, Bung Adi. Bung Adi sebagai seorang ahli nujum politik, Anda melihat kira-kira Pak Prabowo ini kemana? Ada dua parameter sebenarnya yang bisa dibaca. Kira-kira Prabowo ini sebenarnya ingin melabuhkan hatinya ke siapa? Apakah tetap ke PDIP ataupun ke PKB misalnya? Pertama parameter survei tentu saja. Dalam beberapa simulasi misalnya kalau Prabowo dan nanti misalnya itu relatif agak kurang bagus elektabilitasnya. Jika dilawankan misalnya dengan kandidat-kandidat lain, misalnya ataupun kemudian kami termasuk AHY yang itu agak sulit untuk memenangkan pertarungan. Nah, kalaupun kita melihat dengan Caimin, tentu harus dilihat bagaimana basis elektabilitasnya. Apakah itu meningkat atau justru menurun? Karena seperti saya Mas Huda, sekalipun misalnya sudah banyak baliho dan pamflet terjadi di mana-mana, Caimin sebenarnya muncul dalam berbagai survei yang suaranya signifikan. Bahwa ada orang yang sudah mulai mengenal Caimin, iya, tapi itu tidak dikonversi menjadi sebuah pilihan politik. Saya kalau Prabowo melihat survei, itu akan melihat simulasi, kira arah mata angin tetap berkoalisi dengan PDIP gitu ataupun dengan PKB. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada kalkulasi matematis yang saya kira praksis nantinya, tidak melihat elektabilitas siapa calonnya, yang penting ada dukungan partai politik yang berlimpah. Itu penting karena nanti dukungan partai itu dikonversi menjadi suara partai. Ini yang kemudian terjadi waktu 2019 lalu di mana Prabowo didukung oleh banyak partai politik dengan harapan mesin partainya itu bisa bekerja secara maksimal, bisa mendongkrak suara Prabowo dan Sandi yang kebetulan satu mazhab di Gerindra. Dua parameter itu yang sebenarnya bisa dilihat Mas Abraham. Tapi rasa-rasanya Prabowo memang saat ini kenapa diusung oleh Gerindra? Itu karena cukup realistis. Satu sisi Prabowo ini memang selalu merajai berbagai survei dan nyaris tidak ada orang lain yang mendekati. Kalaupun toh ada misalnya kepala-kepala daerah itu, tapi nggak punya partai. Ganjar misalnya tetap dianggap anak kos-kosan di PDIP. Kan gitu, Ridwan Kamil sampai saat ini sepertinya juga galau mencari dukungan partai politik ke sana kemari ingin cari partai. Iya kan? Kan itu. Ataupun tokoh-tokoh lain kepala daerah, Anies misalnya, kan jadi ini cukup realistis kalau kita saat yang bersamaan ketua umum partai politik gitu ya yang ingin maju, elektabilitasnya sangat terkait dengan Prabowo. AHY misalnya yang relatif mulai signifikan, tapi stagnan di angka 5 atau 6 tidak naik, tidak turun. Laya mutu, ya kan begitu tuh dalil fikihnya. Ataupun siapa ketua umum yang lain seperti Erlangga Hartarto 1% baru muncul, ataupun Puan Maharani. Nih, ini yang saya kira bahwa di atas angin memang Prabowo Subianto sekarang menjadi orang yang tapi kalau Bung Adi, tapi kalau kita mau berterus terang ya, kalau kita juga mau melihat sejarah kepemilihan presiden kita,
saya perlu di-refresh kembali sebetulnya kapan ketua umum partai itu ketika mencalonkan presiden itu terpilih. Karena dalam 4 pemilu terakhir setidaknya kan termasuk Pak SBY, dia bukanlah ketua umum Partai Demokrat ketika dia mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Namun faktanya mereka sempat menangkan pemilu dan Pak Jokowi juga demikian. Begini saya bergeserlah ke Mas Huda. Mas Huda, mengapa harus Pak Prabowo? Sementara kita masih melihat banyak kandidat-kandidat lainnya yang dianggap oleh potensial. Dan tentu saja banyak juga orang-orang yang dianggap cakap dan berpengalaman untuk bisa masuk sebagai seorang calon presiden, calon wakil presiden di PKB. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya sih wajar saja karena Pak Prabowo ketua umum partai mengurus rakyat dengan pilar demokrasi melalui partai politik dan itu sangat wajar gitu. Yang nggak wajar menurut saya ketika ada calon yang tidak melalui proses kaderisasi di partai politik itu yang nggak wajar dan itu perlu disampaikan secara terbuka di publik. Siapapun tokoh masa depan yang ingin menjadi bagian dari pemimpin nasional, saya kira harus berkeringat mengurus rakyat melalui partai politik. Dan pencalonan Pak Prabowo, saya menangkap terkesan bahwa siapapun calon presiden akan menjadi sandera partai politik, begitu Mas Huda maksudnya? Bukan. Semangatnya bukan begitu. Kalau ada partai politik punya kader terbaiknya dan lalu tidak mencalonkan, saya kira itu salah gitu. Karena pertanggungjawaban politik bagi partai politik salah satunya adalah mengusung kader terbaiknya untuk berkompetisi baik di level nasional maupun di level regional, provinsi maupun kabupaten kota. Dan saya malah berharap semua partai politik mengusung kader terbaiknya sebelum mempertimbangkan kader di luar partai. Oke, saya bergeser ke Mas Daniel. Mas Daniel, apapun bisa terjadi sebetulnya dalam politik. Tapi apakah ada kemungkinan kiranya Pak Prabowo sebagai ketua umum partai Gerindra mengubah dan menentukan orang lain yang akan maju dari partai Gerindra? Sampai dengan detik ini arus bawah mayoritas suara teman-teman di Partai Gerindra tentu menginginkan Pak Prabowo yang menjadi calon presiden. Seperti tadi disampaikan Mas Huda, saya sepakat bahwasannya partai politik itu seperti pabrik begitu, pabrik kepemimpinan. Jadi kalau kemudian ada partai politik justru tidak menawarkan dan mendorong produk kepemimpinan dari partainya sendiri, itu justru dipertanyakan kualitas partai politik tersebut sebagai pabrik kepemimpinan. Jadi bagi Gerindra kami punya banyak stok calon-calon pemimpin nasional dan saat ini stok terbaik kami itu adalah Pak Prabowo Subianto dan itu adalah suara mayoritas, bukan hanya mayoritas, bahkan seluruh kader Gerindra seperti di Kongres juga disampaikan semua kader Gerindra itu menginginkan agar Pak Prabowo menjadi capres. Jadi pilihan utama kami tentu adalah Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo misal punya pertimbangan lain itu lain hal. Tapi sampai dengan detik ini Pak Prabowo tetap tadi seperti saya sebutkan fokus pada tugas-tugas beliau dan beliau percaya pada mekanisme politik, proses alamiah politik karena kan tadi kami tidak bisa tunggal, kami butuh komunikasi politik yang baik dengan partai-partai yang lain. Oke, saya kembali ke Adi. Kalau kita lihat bagaimana peluang orang-orang yang dalam tanda kutip Anda sebutkan tadi anak bawang atau anak kos-kosan di partai politik, banyak nama ya, ada Pak Ganjar Pranowo, termasuk juga Ridwan Kamil, termasuk Anies Baswedan. Nama-nama ini selalu menjadi top of mind ketika kita memperbincangannya, bukan hanya karena mereka pejabat publik, tapi mereka punya basis pemilih. Dan tidak sedikit mereka yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada masing-masing nama ini. Kalau Anda lihat bagaimana peluang mereka akan bisa bersaing dengan sosok Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin digembar-gemborkan hari ini. Tapi apakah misalnya 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan ketika nama ini mencuat, yang namanya Pak Prabowo akan tenggelam? Saya kira cukup dipahami kalau Prabowo selalu merajai berbagai survei karena
tabungan elektabilitasnya kan cukup lama, bahkan dimulai sejak 2004 ketika berpasangan dengan Megawati, 2014, 2019 juga menjadi calon. Artinya dari segi popularitas Prabowo ini mentok. Jadi wajar kalau kemudian publik itu relatif ingin memilih Prabowo karena sudah dikenal oleh publik. Nah, nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo, Anies, Ridwan Kamil, Hovifah dan seterusnya, popularitasnya tidak sementereng Prabowo. Tidak terlampau dikenal lah kira-kira begitu. Prabowo hampir semua mayoritas masyarakat kita tahu. Ganjar misalnya kalau kita split voternya itu kan hanya terpusat di Jawa Tengah. Sedikit saja di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Begitupun dengan Anies. Konsentrasi pemilihnya itu hanya di Jawa Barat, relatif banyak, kemudian Jakarta dan Banten. Tapi tidak merata di berbagai tempat. Nah, tapi akan beda ceritanya kalau kemudian nama-nama kepala daerah yang mentereng ini sudah dinobatkan sebagai kandidat presiden. Tentu akan melukai pemilihnya. Yang kemudian bisa menjelaskan bahwa kalau kepala daerah nantinya ini ditakdirkan, jadi salah satu penantang Prabowo tentu akan bisa membalap apa yang telah dilakukan oleh Prabowo. Nah, yang kedua, Abe, yang paling penting itu saya ini memang agak sedikit sakit hati dengan potret politik kita itu ya. Sakit hati satu sisi negara kita ini kan menggunakan rezim parpol untuk regenerasi kepemimpinan dan rekrutmen elit politik. Persis. Mau jadi presiden harus dari partai, jadi anggota dewan dari partai, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi anehnya nyaris gitu ya, elit-elit partai, ketua-ketua umum partai itu yang kemudian menjadi darling dalam berbagai opini publik gitu ya. Bahkan mereka itu tidak pernah dikenal, tidak pernah disukai gitu ya. Kalau kita menggunakan parameter publik, maka kemudian kalau muncul nama-nama di luar partai, kepala daerah, entah itu menteri, yang kemudian dalam berbagai survei relatif dikenal, itu kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Apa yang kemudian dilakukan oleh ketua umum partai, elit-elit partai lain, sehingga mereka seakan-akan berjarak dengan basis pemilih yang semestinya mereka perjuangkan. Disitulah kemudian saya lihat ada lubang besar dari partai politik itu. Karena satu ya, ada kesan bahwa partai ini bekerja secara politik hanya 5 tahun sekali menjelang pemilu dan pilkada. Tebar pesonanya di situ. Tapi tidak dilakukan day to day. Sehingga insentif dan simpatik itu tidak berdatangan. Ini yang saya kira memang penggunaan partai ke depan. Bagi saya masuk akal Mas Huda ini, bahwa ke depan memang harus orang partai yang maju. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan ada muncul figur-figur lain non-partai yang justru lebih disukai. Catatannya itulah, maka partai politik itu memang harus mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh rakyat saat ini, terutama di tengah pandemi dan recovery ekonomi. Apa yang diinginkan oleh rakyat itu menjadi kata kunci pada hari ini. Apakah akan hadir pemimpin alternatif yang akan bisa bersaing dengan Pak Prabowo? Kita akan lihat nanti. Tentu saja proses politik yang masih jauh, masih apapun bisa terjadi. Terima kasih Bung Adi, terima kasih Mas Huda dan juga Bang Daniel Anzar. Kementerian Kesehatan meminta penegak hukum menindak dugaan pelanggaran karantina oleh selebgram Rachel Fenya. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda.